Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu state, lalu bagaimana cara kerja state, dan terakhir kita sudah membuat state dengan tipe data integer. Selanjutnya, pada video ini kita akan membuat state lagi, tetapi dengan tipe data objek. Sebelum itu, kita hapus dulu beberapa code di sini dari video sebelumnya. Dan untuk import useState, jangan dihapus karena nanti akan tetap kita gunakan. Oke, selanjutnya kita buat state. Misalkan nama state-nya person, lalu set person sama dengan useState. Nah, karena person di sini adalah objek, jadi di dalam initial state-nya kita tuliskan kurung kurawal seperti ini. Nah, di dalam objek person misalkan ada beberapa item. Pertama first name, Roronoa, lalu last name, dan terakhir ada age, misal 20. Nah, sekarang kita tampilkan di template. Di sini menggunakan tag div first name. Nah, untuk menampilkan first name, kita lihat di sini first name adalah item dari objek person. Sehingga pertama kita panggil dulu objeknya, yaitu person, lalu titik dan nama itemnya, first name. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya duplikat 2 kali. Yang kedua untuk last name. Dan yang ketiga untuk age. Kita simpan dan lihat di browser. Oke. Dari ketiga item ini, sekarang kita akan mencoba merubah satu item saja, yaitu age ya. Caranya yang pertama kita buat button dulu. Misal update age. Lalu event on click-nya, on click. Untuk event handlernya, misal handle update age. Kita copy, lalu buat const handle update age. Nah, caranya sama, kita panggil dulu setter functionnya, set person. Nah, di dalam sini, karena person adalah objek, maka di sini kita akan mereplace-nya dengan objek baru lagi, menggunakan kurung kurawal. Nah, di sini kita hanya mengupdate age, jadi seharusnya ya, di sini kita hanya menuliskan age. Misal 22 untuk age yang baru. Tetapi kita lihat di browser apa yang terjadi kalau saya klik update age. Nah, age-nya berubah menjadi 22, tetapi first name dan last name-nya hilang. Apa yang terjadi di sini? Di awal kita membuat objek person dengan initial value yang memiliki first name, last name, dan age. Selanjutnya, ketika kita klik tombol dan mengubahnya di dalam setter function, di sini kita mengganti value dari person dengan sebuah objek yang hanya memiliki age. Jadi first name dan last name-nya tidak ada. Oleh karena itu, di sini di dalam template sebenarnya kita memanggil first name dan last name yang tidak ada di dalam objek person. Sehingga kalau kita lihat di UI, kedua item tersebut juga tidak ditampilkan ya. Nah, oleh karena itu, di dalam React.js, kalau kita ingin mengupdate state dalam bentuk objek, di dalam setter function-nya kita harus menuliskan semua item dari objek tersebut. Jadi saya copy di sini first name dan last name. Nah, seperti ini. Sekarang kalau kita simpan, reload browser, kalau saya klik, nah sekarang berhasil. Age-nya berubah, sedangkan untuk first name dan last name-nya tetap tampil di dalam UI. Nah, jadi begitu ya. Untuk mengupdate sebuah state dalam bentuk objek, kita harus menuliskan semua item dari objek tersebut. Meskipun di sini kita hanya merubah satu item. Tetapi coba kita bayangkan, seandainya objek person di sini memiliki lebih banyak lagi item. Ada untuk status, alamat, agama, dan sebagainya. Tentu akan sangat menjengkelkan kalau kita harus menuliskan ulang semua item itu di dalam setter function-nya. Nah, di sini kita punya cara yang lebih efisien. Caranya kita copy dulu objek person. Jadi sini saya hapus dulu. Nah, kita copy menggunakan spread syntax. Jadi titik 3 kali seperti ini. Titik, titik, titik. Lalu nama objek yang akan kita copy, person. Nah, seperti ini. Kita simpan dulu. Lalu reload. Kalau kita klik, nah sekarang berjalan dengan normal.
Tetapi di sini dengan penulisan yang lebih sederhana. Jadi nanti sebanyak apapun item dari objek person, pertama kita cukup copy dulu objeknya, lalu setelah di copy di bawahnya kita ubah beberapa item sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, begitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini bagaimana dengan nesting object atau sebuah objek yang di dalamnya ada objek lagi. Misal objek person di sini memiliki address, jadi kita tulis dulu address yang juga adalah objek. Pertama ada address 1 Jogja, lalu address 2 Malang. Nah, di sini ada objek person yang memiliki objek lagi di dalamnya, itu biasa disebut dengan istilah nesting object. Nah, kita tampilkan dulu di dalam template, jadi div address, lalu di bawahnya daftar address kita tampilkan dalam tag UL. Nah, di sini untuk menampilkan address 1, misalkan kita lihat, address 1 adalah item dari objek address, dan address adalah item dari objek person. Jadi untuk menampilkan address 1, di sini di dalam dynamic value kita panggil dulu objek person, lalu objek address, lalu terakhir adalah itemnya, jadi address 1. Nah, jadi seperti itu ya. Pertama panggil objek person atau objek yang berada di level paling atas, lalu objek address, dan terakhir itemnya. Oke, saya duplikat untuk address yang kedua, kemudian simpan dan lihat di browser. Sekarang sudah tampil. Lalu kita akan mengupdate address kedua, misalkan di sini Malang. Nah, kita buat button lagi. Update address. Lalu event on click-nya. On click. Nanti handlernya namanya handle update address. Kita copy lalu buat handlernya di atas, const handle update address. Nah, caranya sama. Kita panggil dulu setter function-nya, set person. Nah, tahap demi tahap ya. Tahap pertama di sini kita copy lagi objek person-nya. Jadi titik person. Lalu di bawahnya tuliskan item yang akan kita rubah. Nah, jadi di sini kita akan merubah address. Jadi kita tulis dulu address. Karena ini objek, jadi kurung seperti ini. Lalu di dalam sini, tahap keduanya kita copy lagi objek address-nya di sini. Untuk mengkopinya, kita copy dari objek level di atasnya, yaitu person, lalu nama objeknya address. Nah, seperti itu ya. Nah, baru setelah di copy, di dalam objek address ini kita tuliskan beberapa item yang akan kita rubah. Jadi, kita akan ubah address 2. Address 2 misalkan menjadi Surabaya. Nah, sekarang kita simpan dan lihat. Kalau saya klik update address, nah sekarang yang sebelumnya Malang menjadi Surabaya. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk mengupdate sebuah state dalam bentuk nesting object. Jadi untuk selanjutnya, berapapun levelnya atau berapapun kedalaman dari nesting objeknya, kurang lebih cara mengupdate-nya sama seperti ini. Kita copy dulu objek person-nya, lalu tuliskan item yang akan kita rubah dari objek person. Nah, karena address di sini objek, maka kita perlu copy lagi address di sini. Nah, setelah copy baru kita tuliskan lagi item address yang akan kita rubah value-nya.